Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji milik Allah. Tidak ada manusia yang terpuji kecuali yang mendapatkan percikan pujian dari Sang Maha Terpuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, salam, keberkahan semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampunan dan rahmat Allah semoga Allah kucurkan kepada ibu dan bapak kita, kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam mata kuliah akhlak tasawuf. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya perkenalkan tentang diri saya. Sebagai pengampu mata kuliah akhlak tasawuf, nama lengkap saya adalah Ahmad Sultoni. Saya juga alumni dari YIN Salatiga. Saya sudah mengampu mata kuliah ini sekitar 10 tahun yang lalu. Sebelumnya nama mata kuliah ini adalah ilmu tasawuf, kemudian berubah menjadi akhlak tasawuf. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah institut, sehingga seluruh mahasiswa wajib mengambil dengan asumsi bahwa sarjana YIN Salatiga diharapkan selain cerdas pikirannya, juga lembut hatinya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengantarkan apa itu akhlak tasawuf di mata kuliah ini, apa materi-materi yang ada di dalamnya, dan apakah ada satu cara untuk meraih tujuan dari tasawuf yang biasanya orang-orang yang tidak begitu concern dengan kajian tasawuf mengkategorikan ajaran tasawuf sebagai ajaran yang tidak masuk akal. Pengalaman beberapa semester mengajar, Allah memberikan satu petunjuk untuk membimbing mahasiswa lebih mengenal hakikat dari tasawuf. Semoga dalam semester ini nanti kita bisa lebih serius untuk mengkaji ajaran tasawuf, sehingga pada akhir semester nanti akan ada sebuah perubahan akhlak yang lebih baik dari hari kemarin. Mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai kesepakatan perkuliahan kita. Kuliah kita di semester ini adalah daring dalam jaringan, jadi menggunakan fasilitas online. Materi yang akan disampaikan mungkin saya akan coba usahakan dalam bentuk video. Di video nanti ada yang khusus membahas tentang teori atau paparan-paparan materi, tapi ada juga yang video kalau saya sertakan tugas sisipan bagi mahasiswa. Usahakan ketika melihat video materi itu dengan berbusana rapi. Jadi Anda siap sebagai seorang mahasiswa mengikuti perkuliahan formal. Ini akan membentuk kondisi dalam yang berbeda. Usahakan ketika mengikuti kuliah daring dalam kondisi berwudu. Seraya mohon kepada Allah agar diberikan tambahan pemahaman atas ilmunya. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami, jangan paksakan diri. Letakkan saja beban yang tidak sanggup dipikul. Mungkin nanti kita diberi kesempatan, Anda diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara daring. Dan pertanyaan itu akan coba saya rangkum dan akan saya jawab, bisa dengan video atau dengan jawaban melalui WA Group. Materi kuliah ini nanti akan bersifat mengikat, artinya setiap mahasiswa wajib melaksanakan. Kalau ada keberatan, Anda bisa berkomunikasi langsung kepada saya secara pribadi. Jika mengalami sebuah konsep yang beda, materi-materi yang tidak umum, maka tolong tidak didialogkan dengan orang lain yang tidak mengikuti mata kuliah ini. Anda boleh klarifikasi materi-materi yang mungkin beda dengan kakak-kakak Anda yang pernah mengikuti mata kuliah akhlak tasawuf yang saya ampuh. Karena dari setiap dosen, pendekatan, ruang lingkup, pengembangan materi itu akan berbeda-beda sesuai dengan dosen masing-masing. Dan yang coba saya minta di semester ini, jangan sering-sering pakai kepala. Artinya akan ada hal-hal yang mungkin tidak masuk kepala kita, tidak masuk akal kita. Tapi yakinlah bahwa materi itu bukan tidak masuk akal, tetapi akal kita yang belum masuk untuk memahaminya. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami percikan ilmu dari Allah. Kalau kita nyoba resume, materinya sekitar ini. Jadi introduction pada hari ini saya sampaikan. Kemudian kita akan belajar tentang etimologi tasawuf. Kemudian eksistensi akhlak dalam tasawuf. Ada materi taubat. Nanti ada praktikum kantum doa. Ada materi sabar, syukur, zuhud, sedekah, fana. Dan yang saya butuhkan, setiap mahasiswa tidak hanya menguasai materi secara teori, namun mampu melaksanakannya. Nanti kita diskusikan. Tujuan mata kuliah kita seperti tujuan kajian tasawuf, yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah menurut saya ada 3. Mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah, mencintai Allah. Buahnya adalah akan dicintai oleh Allah. Kita cintai Allah, Allah akan mencintai kita. Semoga Allah menurunkan kecintaan itu kepada kita semua. Oke, saya coba buka kajian tasawuf dalam perspektif mahasiswa. Ada satu buku yang sudah pernah saya tulis, judulnya adalah Sang Maha Segalanya Mencintai Sang Mahasiswa. Sang Maha Segalanya Mencintai Sang Mahasiswa. Kalau kita mau coba letakkan seseorang yang sudah kuliah itu tidak lagi disebut sebagai siswa, tetapi mahasiswa. Padahal dalam etika bahasa, penggunaan maha itu hanya berlaku untuk Allah. Namun dalam hal ini, maha diletakkan menyatu dengan siswa. Jadi kalau dalam tauhid, mahasiswa adalah siswa yang sudah begitu dekat mengenal Sang Maha Segalanya. Nah, ternyata saya menemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa kita tentang krisis identitas diri, tentang krisis manajemen rezeki, krisis manajemen jodoh, dan krisis manajemen karir. Yang pertama tentang krisis identitas diri. Banyak mahasiswa yang tidak mengenal sebenarnya dia itu siapa. Dia pandai untuk bertanya kepada orang lain dengan kamu itu siapa. Tapi dia kadang sulit untuk menjelaskan saya ini siapa. Banyak mahasiswa tampil menjadi pribadi hasil dari ucapan orang lain. Orang lain mengatakan kamu kok pintar, terus dia merasa pintar.
kamu kok bodoh, terus dia merasa minder bodoh. Kamu kok gagah ganteng, kemudian dia percaya diri menjadi orang yang ganteng. Orang lain mengatakan, kamu kok nggak cantik, dia menjadi minder. Padahal yang dikatakan orang lain itu sebatas pengalaman orang itu menilai kita. Dan itu bukan kita yang sebenarnya. Kemudian diri kita sering menjadi penghalang kesuksesan kita. Saya menemukan bahwa penghalang terbesar dari kesuksesan seseorang itu bukan orang lain, tapi orang yang kita lihat di sana, di depan kita, saat kita berdiri di depan cermin. Itulah orang yang sering menjadi penghalang dari kesuksesan kita, dari cita-cita kita, dari idealitas kita. Diri kita adalah hasil bentukan semua yang pernah kita alami dan kita temui. Orang bijak mengatakan, 5 tahun ke depan Anda akan menjadi apa tergantung dengan siapa Anda bergaul, tergantung buku apa yang Anda baca, tergantung website internet apa yang Anda buka. Jadi manusia menjadi itu hasil bentukan dari sebuah proses mengalami pengalaman. Satu pertanyaan yang sering tidak bisa secara jelas dijawab oleh mahasiswa adalah pertanyaan who am I? Who am I? Bukan who are you? Who am I? Oke, itu materi sekitar krisis identitas diri. Yang kedua, krisis yang dihadapi oleh mahasiswa adalah krisis manajemen rezeki. Banyak mahasiswa miskin atau merasa miskin lebih tepatnya hanya karena keturunan keluarga. Karena kita berasal dari keluarga yang tidak kaya, kemudian kita itu merasa bahwa kita itu nggak kaya. Kita itu nggak punya hak untuk menjadi orang kaya. Dan kita itu menikmati kemiskinan itu sebagai sebuah takdir yang tidak bisa diubah. Nanti di kuliah ini kita akan coba buka. Itu adalah bentuk mental block. Penghalang kesuksesan kita. Ketika kita merasa kita miskin, maka rasa percaya dirinya akan hilang. Kemauan untuk berubah menjadi lebih baik itu kadang sangat sulit untuk dimunculkan dan sebagainya. Kemudian ada juga yang merasa tidak pantas mendapatkan uang banyak. Nanti di perguruan kita ini akan ada proyek mendapatkan uang secara langsung kepada Allah. Nah, banyak mahasiswa yang mengalami sulit mendapatkan uang itu. Kenapa? Karena dia merasa tidak pantas mendapatkan. Allah tidak memberi kepada orang yang tidak merasa pantas mendapatkan pemberian itu. Karena pengabulan Allah akan tergantung pada dzan hambanya, prasangka hambanya. Ketika dia berprasangka bahwa dia tidak pantas, maka dia tidak akan mendapatkan uang itu. Ini akan coba kita ubah pelan-pelan. Ada juga mahasiswa yang belum mandiri harta. Ini mungkin mayoritas mahasiswa. Kita masih tumadah lumeng asto, ngatung sama orang tua kita. Kita belum mandiri secara finansial. Ada banyak pengalaman yang mahasiswa itu ternyata ketika diarahkan dengan satu metode yang benar, dia menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Nah, maka istilah dompet pikiran Anda, maka akan naik harga Anda. Semua akan dimulai dari sini dan dari sini. Menyatukan antara perasaan dan pikiran, positive thinking and feeling. Nanti munculnya ada positive imaging. Positive imaging, di sanalah takdir Anda. Lajeng ada krisis manajemen jodoh. Masa sering bingung siapa jodohnya. Kemudian dia mencari dengan metode cek mek. Pokoknya dicekel di mek, langsung dinikah. Gak konsultasi sama yang punya. Kita tuh orang iman.
kita percaya bahwa Allah tuh menyiapkan untuk kita yang terbaik. Maka ketika kita melihat makhluk ini merasa senang, mencintai dia, karena itu fitrah. Konsultasi kepada Allah. Jangan melangkah sendiri tanpa konsultasi. Allah akan bimbing kita menemukan jodoh yang terbaik. Ada lagi fenomena mahasiswa itu mudah stres gara-gara jatuh cinta, aneh. Ayam tuh nggak pernah stres, kucing nggak pernah stres, tapi manusia itu stres ya karena ditolak. Nah, ada satu kaidah, kucing itu akan ketemu kucing. Kucing jarang banget merindukan tikus. Artinya apa? Kualitas jodoh kita tergantung kualitas diri kita. Jodoh itu cermin kita, jodoh itu bayangan kita. Dalam filosofi Jawa, jodoh itu adalah tulang rusuk kita. Tulang rusuk kita ada di dalam. Maka nilai jodoh itu berasal dari nilai yang ada di dalam diri kita. Itu yang Allah ngendika bahwa yang Allah akan jodohkan yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Menemukan jodoh terbaik adalah dengan meningkatkan kualitas diri menjadi yang terbaik. Nanti kita akan coba bahas lebih dalam beberapa pertemuan. Kemudian krisis manajemen karir. Mahasiswa itu banyak yang bingung. Besok setelah saya lulus kuliah, kerjanya apa ya? Kerja apa enggak ya? Mahasiswa itu kadang membuat satu tahapan yang itu membatasi keluasan rahmat Allah. Bahwa tugasnya sekarang adalah kuliah, kerja itu setelah kuliah. Enggak. Allah bisa aja memberikan kesempatan seorang mahasiswa itu bekerja sambil kuliah. Atau dibalik, kuliah sambil bekerja. Banyak mahasiswa kreatif yang mandiri, yang dia tidak mau lagi bergantung kepada ibu dan bapaknya. Kemudian dia berkreasi, setiap orang memiliki potensi itu. Dia mohon sama Allah diberikan pekerjaan yang sesuai, yang tidak mengganggu kuliahnya, dan itu Allah berikan, sehingga dia bisa kuliah dengan tenang, UKT yang dibutuhkan setiap semester bisa bayar tanpa minta kepada ibu dan bapaknya, dan seterusnya. Ada juga mahasiswa yang hanya cari kerja, tapi tidak cari gaji, kerja asal-asalan. Ada target, tetap ada target. Nah, kalau kita sekarang jadi mahasiswa itu kok ngojek, ikut di Gojek, di Gokar, nggak apa-apa. Tapi harus sudah meningkat ketika kita menjadi sarjana. Jangan hanya stuck menjadi tukang Gojek, tapi menjadi juragan yang mempekerjakan orang lain menjadi pasukan Gojek pada dirinya. Oke, itu idealis, tapi kita bisa kejar. Tugas mahasiswa itu belajar, yang menciptakan mahasiswa menyiapkan pekerjaan dan gaji. Sekali lagi kembali kepada Allah. Kita tetap boleh semangat belajar mencari pekerjaan. Tapi jangan pernah lupa bahwa di balik semua yang kita lakukan ada kehendak baik Allah. Allah yang menemani kita, yang mencukupkan kita. Maka fokus pada ilmu yang Anda pelajari, fokus mengejar cita-cita Anda, sambil tetap menggantungkan hati kita ke langit, menggantungkan kepada Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Oke. Kita coba akan buktikan di perkuliahan ini bahwa Anda semua mahasiswa saya yang ada di kelas akhlak tasawuf adalah pribadi-pribadi pilihan. Allah tidak pernah menciptakan pribadi kelas 2. Setiap orang adalah pribadi kelas 1. Tidak ada pribadi kelas 2. Tapi banyak orang mengkategorikan dirinya itu karena dia sendiri menjadi pribadi yang tidak unggul. Anda dapat mandiri secara finansial dan bahkan memberikan kiriman kepada orang tua. Kita coba nanti kesungguhan Anda, kita buktikan bahwa di semester ini Anda akan bisa mandiri, bahkan bisa memberikan kiriman kepada orang tua. Ini hanya mahasiswa yang fokus, yang serius. Kalau asal-asalan tidak bisa. Semoga pada saat nanti Anda akan dapat menemukan jodoh yang tepat, jodoh
yang menjadikan Anda imam atau membimbing Anda menjadi makmum, yang mendekatkan diri kepada Sang Maha Segalanya, Allah SWT. Terus semoga Anda nanti akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan mudah dan berkah. Itu semua perlu dibuktikan melalui sebuah proses berubah. Hijrah kalau kita membuat istilah itu. Ada beberapa saran, lepaskan kepala Anda, jangan sering-sering menggunakan kepala, karena Allah sudah ajarkan 17 kali kita diminta untuk meletakkan kepala kita di tanah. 17 kali dalam sujud salat. Kita sujud kepada Allah, mengakui subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Tidak berhak kepala kita tegakkan di hadapan Sang Maha Tinggi. Dan inilah posisi terdekat dari seorang hamba. Ada seorang mengatakan bahasa yang sangat indah. Sujud adalah posisi terindah karena dia menyeru ke tanah, namun terdengar suaranya di langit. Itulah posisi terdekat dari seorang hamba, yaitu posisi sujud. Ketika Anda bisa meletakkan kepala Anda, maka aktifkan hati Anda. Tutup telinga dari suara setan, golongan jin dan manusia. Kita diberikan 2 korin di dalam hati kita, korin jin dan korin malaikat. Yang keduanya bukan kadang-kadang, memiliki potensi yang berlawanan. Potensi setan itu akan membawa Anda pada asfala safilin, posisi yang sangat rendah. Tapi posisi malaikat akan mendekatkan diri kepada Allah. Mana suara yang akan selalu Anda terdengar pada telinga hati Anda? Suara yang Anda fokus pada dia. Kalau ketika Anda selalu fokus pada suara setan, Anda akan menjadi bagian dari mereka. Ketika Anda fokus pada suara malaikat, maka Anda akan diangkat derajatnya menjadi manusia Rabbani, manusia Tuhan, manusia yang berakhlak Tuhan. Tancapkan keyakinan sedalam-dalamnya bahwa Allah selalu bersama Anda. Allah pasti menolong Anda. Just do it, talk less. Tidak banyak diskusi, tidak banyak berbicara. Lakukan sebaik mungkin. Nah, di program ini nanti akan saya coba perkenalkan sebuah metode yang saya istilahkan dengan proyek tauhid. Saya sudah membahas satu video tentang proyek tauhid itu apa. Tapi di sana basisnya adalah kita akan coba belajar bagaimana berhusnudzon kepada Allah. Husnu itu baik, dzon itu prasangka. Isinya 3, positive thinking, pikiran kita tuh positif, positive feeling, perasaan kita positif kepada Allah, dan positive imaging, gambar kita tentang masa depan, gambar kita tentang gaji kita, gambar kita tentang jodoh kita, gambar kita tentang pekerjaan kita. Semuanya positif. Dan itu diletakkan dalam kebaikan kehendak Allah. Itulah husnudzon. Demikian pengantar yang saya coba sampaikan. Semoga Allah membuka hati kita untuk lebih bisa mengenali Allah, untuk lebih dekat kepada Allah, dan kita lebih mencintai Allah, agar kita kelak berkumpul di surga Allah. Mohon maaf ketika nanti akan ada mungkin ada hal-hal yang kurang jelas. Anda boleh berikan pertanyaan melalui WA group, dan insya Allah akan saya coba jelaskan semampu yang saya bisa lakukan. Tetap semangat, banyak berdoa. Doakan ibu dan bapak Anda, yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.